Salah satu untuk menjadi mobil terlaris di Indonesia adalah kapasitas penumpangnya banyak ya, minimal 7-seater seperti mobil samping kita ini. Hyundai Stargazer Car10 Prime 2026. Kira-kira apa saja kekurangan dan kelebihannya? Kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberi kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Nah, di samping kita ada Hyundai Stargazer Car10 tipe Prime EVT 2026 yang merupakan Hyundai Stargazer Car10 tipe terlengkap, yang mana pada video kali ini kita akan membongkar apa saja kelebihannya plus kekurangannya juga nih buat teman-teman supaya memudahkan kira-kira apakah mobil ini cocok untuk teman-teman ya untuk pakai harian ataupun untuk jalan jauh bersama keluarga semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang ingin tahu juga info promo-promo menarik dari Hyundai, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan Rudy dari Hyundai Pondok Gede. Bagi Bapak Ibu yang mau membeli mobil Hyundai baru, bisa hubungi Rudy di 0813 1445 9985. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa langsung datang ke Hyundai Pondok Gede yang beralamat di Jalan Raya Jati Makmur, Pondok Gede, Kota Bekasi. Patokannya 500 meter dari Tip Top Pondok Gede. Selain melayani pembelian mobil Hyundai baru, kami juga melayani servis dan pembelian spare part. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin servis mobil Hyundai kesayangannya bisa datang langsung ke showroom kami. Atau bisa hubungi Rudy terlebih dahulu, nanti Rudy bantu bookingkan jadwal servisnya. Sehingga pada saat tiba di bengkel kami, Bapak Ibu tidak perlu mengantri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Hyundai baru, Rudy sudah siapkan promo-promo menarik. Contoh yang pertama, setiap pembelian mobil Hyundai, baik secara cash maupun kredit, Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga ratusan juta, bahkan Bapak Ibu bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping Rudy, Hyundai Creta, DP-nya mulai 20 jutaan saja. Hyundai Stargazer X model lama, DP mulai 15 jutaan. Setelah itu ada Stargazer Car10 X model terbaru, DP mulai 40 jutaan. Ada Stargazer Car10 DP mulai 30 jutaan. Ada Hyundai Kona Electric DP mulai 120 jutaan. Setelah itu ada Hyundai Ioniq 5 DP mulai 150 jutaan. Lalu kita ada model-model SUV seperti Hyundai Tucson DP mulai 100 jutaan. Hyundai Santa Fe DP mulai 150 jutaan. Dan Palisade Hybrid DP mulai 200 jutaan. Dan yang terakhir, kita masih punya Hyundai Stargazer model lama, DP mulai dari 5 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita punya promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 4 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Hyundai terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 sampai 3 tahun, dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 4 sampai dengan 7 tahun. Lalu yang kelima, kita ada promo kredit tanpa angsuran. Yang mana Bapak Ibu bisa bayar 50% DP di awal dan sisanya di tahun depan. Setelah Bapak Ibu menikmati mobilnya selama 1 tahun. Lalu yang keenam, kita ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil Hyundai terbaru, bisa hubungi Rudy saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu apapun mereknya akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kami akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa oli spare part selama 4 tahun atau 60.000 km. Selain itu kami berikan warranty kendaraan selama 4 tahun atau 100.000 km dan khusus untuk mobil hybrid dan mobil EV, kami berikan warranty baterai selama 8 tahun atau 160.000 km. Dan yang terakhir dan ini paling penting, setiap pembelian mobil Hyundai melalui Rudy, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau voucher nano coating tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang mau test drive, bisa hubungi Rudy, nanti Rudy siapkan mobil test drive-nya. Dan bagi Bapak Ibu yang melakukan test drive di bulan April sampai Juni 2026, Bapak Ibu bersempatan mendapatkan merchandise menarik edisi FIFA World Cup 2026.
Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Hyundai, jangan lupa hubungi Rudy ya. Jangan membeli mobil Hyundai sebelum dapat penawaran terbaik dari Rudy. Beli Hyundai, ingat Rudy. Ya, itu tadi kita sudah menyimak info promo-promo menarik dari Mas Rudy, salah satu sales konsultan dari Hyundai Pondok Gede. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Hyundai, nanti bisa konsultasi sama Mas Rudy. Nomornya sudah kita taruh di deskripsi, dan di bawahnya juga kita lampirkan harga lengkap, termasuk Hyundai Stargazer dan para kompetitornya juga, untuk memudahkan teman-teman mencari mobil yang cocok buat teman-teman sesuai budget tentunya. Oke, kita langsung bongkar ya, apa saja kekurangan dan kelebihan dari Hyundai Stargazer Car10 Prime 2026 menurut pandangan kacamata Adipras. Oke, kita mulai ya. Yang pertama harganya terlebih dahulu ya. Salah satu harganya ini menurut kacamata Adipras sedikit menjadi kekurangan ya. Karena untuk Stargazer Prime ini dibanderol harga di 358 jutaan. Artinya kalau dibandingkan dengan beberapa kompetitornya, dibandingkan dengan tipe-tipe terlengkapnya, itu dia agak sedikit mahal gitu ya. Tapi kelebihan dari Hyundai itu biasanya dia ngasih potongan yang lebih besar gitu ya dibandingkan para kompetitor, sehingga diskonnya itu bisa puluhan juta. Bahkan kalau teman-teman mendapatkan NIK 2025, nah tentunya diskonnya bisa gede banget gitu ya. Itu salah satu kekurangan dan kelebihannya. Jadi walaupun harganya memang kelihatannya mahal, tapi sebenarnya promo-promonya juga cukup menarik. Lalu yang kedua, kita lihat ya dari fitur-fiturnya. Kita mulai dari depan ya, apa saja kekurangan dan kelebihannya. Kita lihat di sini ya, salah satu kelebihan dari Hyundai Stargazer Car10 Prime ini, dia sudah dilengkapi dengan ADAS atau Hyundai Smart Sense. Yang mana dengan harga tadi ya, yang memang mahal, tapi dia sudah ada ADAS-nya nih. Sedangkan beberapa mobil di kelasnya, dia banyakkan belum ada ADAS-nya. Yang bahkan dia memiliki adaptive cruise control. Jadi selain cruise control-nya bisa kita aktifkan untuk kita tidak nginjak gas lagi, dia juga bisa menurunkan kecepatannya otomatis ketika mendekati objek di bagian depannya. Dia juga dilengkapi dengan forward collision avoidance assist. Jadi pada saat mendekati objek di depan, dirasa bahaya, driver belum injak rem, dia bisa melakukan pengereman otomatis untuk menghindari terjadinya tabrak depan. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan lane keeping assist dan lane following assist untuk menjaga mobil ini selalu di tengah marka jalan. Jadi seandainya bergeser kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen, keluar jalur gitu ya, dia akan memberikan peringatan, bahkan bisa interferensi setirnya untuk mengembalikan ke jalur tengah. Lalu dilengkapi juga dengan blind spot monitoring yang akan memberikan peringatan kita ketika kendaraan-kendaraan di kanan kirinya di area blind spot, dia akan memberikan peringatan untuk kita lebih waspada. Lalu dilengkapi juga dengan rear cross traffic alert pada saat mundur, seandainya ada objek di belakang yang melintas, dia juga akan memberikan peringatan. Dan terakhir dilengkapi juga dengan auto high beam avoidance assist, yang mana pada saat kita berkendara di malam hari, seandainya berpapasan dengan kendaraan lain, dia bisa meredupkan lampu utamanya supaya pengendara di depannya nggak silau dengan mobil Hyundai Stargazer ini. Jadi dengan adanya Hyundai Smart Sense ini menjadi salah satu kelebihan yang mungkin nggak banyak ditemukan di para kompetitornya ya, terutama sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control yang jarang sekali ditemukan di para kompetitornya. Dan kita lihat lagi untuk lampu-lampunya juga cukup menarik, sudah dilengkapi dengan lampu DRL ya, kanan kiri, modelnya cukup atraktif, dan kalau dinyalain lampu senjanya, dia akan membentuk kayak huruf H ya kalau ditarik kanan kirinya. Ini juga salah satu kelebihannya. Lampu sennya juga sudah LED, lampu utamanya juga sudah LED multi reflektor juga ya. Jadi perlampuannya sudah LED. Ini salah satu kelebihannya juga. Selain itu juga di bagian depan, dia mendapatkan 4 sensor juga nih. Ini akan memberikan keamanan juga ketika kita lagi berada di tengah kemacetan atau parkir maju di tempat yang sempit gitu ya. Dia akan memberikan sinyal-sinyal kalau mendekati objek. Ini akan memberikan keamanan juga. Cuman untuk kekurangannya, di bagian depan ini, dia tidak ada kamera depannya. Artinya dengan harga yang tadi ya, 358 jutaan, tapi dia belum ada kamera 360-nya. Plus juga tidak ada fog lamp-nya ya, walaupun memang lampu utamanya sudah LED semuanya, tapi setidaknya kalau ada fog lamp-nya ini akan membantu saat di tempat yang berkabut gitu ya. Jadi itu tadi kekurangan dan kelebihan Hyundai Stargazer Car10 Prime untuk eksterior bagian depannya. Sekarang kita bongkar kelebihan dan kekurangan dari mesinnya ya. Untuk Hyundai Stargazer ini semua tipe dibekali dengan mesin yang sama, yaitu mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC
dengan teknologi Smart Stream yang memiliki tenaga hingga 115 PS dan torsi maksimal hingga 143,8 Nm. Jadi memang ngomongin mesinnya ini salah satu kelebihannya, walaupun sama-sama 1500 cc ya dibandingkan yang lain, tapi tenaganya lebih powerful ya karena sampai di 115 PS. Bahkan konsumsi BBM-nya terbilang juga masih cukup irit gitu ya. Dan diklaim ini sekitar 13 sampai 15 km per liter untuk dalam kota, dan bahkan kalau teman-teman bawa keluar kota yang jalanannya mungkin cenderung lancar, itu bisa 15 sampai 19 km per liter. Artinya dengan mesin ini selain dia lebih powerful, dia juga cukup irit ya, walaupun memang kekurangannya dia nggak seirit mobil hybrid gitu ya. Paling lawannya dia adalah kalau ada mobil di kelasnya yang pakai hybrid, tentunya mesinnya kurang gitu ya. Tapi secara overall, yang buat teman-teman nggak suka mesin hybrid, mesin EV, ini adalah mesin yang cukup oke gitu ya. Selain powerful, dia juga terbilang cukup irit. Dan pada kapasitasnya dia juga dilengkapi dengan peredam. Dan untuk ngomongin Hyundai Stargazer Car10, ini dia berpenggerak roda depan, yang seharusnya teman-teman kalau pakai memang mobil ini cukup dibilang nyaman juga gitu ya, karena itu adalah salah satu ciri khas dari mobil penggerak roda depan, yang memang kekurangannya dia akan sedikit kurang kuat kalau kita pakai di tanjakan. Jadi teman-teman bisa disesuaikan nih dengan kondisi harian teman-teman, kira-kira jalanannya seperti apa, banyak tanjakan atau tidak. Nah, itu adalah salah satu pertimbangan juga. Sekarang kita bongkar kekurangan dan kelebihan dari eksterior sampingnya. Kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Velgnya pakai velg racing R17 ya. Modelnya juga cukup stylish dengan profil ban di 205/50 yang sudah dilengkapi dengan rem cakram di depan, sudah ada ABS, EBD, VSC, Listen Assist. Bahkan untuk pengereman di roda belakangnya pun dia juga sudah cakram. Ada set skirt atau body kit juga ya yang akan menambah kesan lebih sporty. Untuk door handle-nya juga sudah cukup modern, lengkap dengan tombol smart entry karena kuncinya sudah kilas. Untuk spionnya pun sudah ada lampu sen, pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis. Ada roof rail juga di bagian atasnya yang menambah kesan sporty atau kelihatan maco. Dan terakhir, dia tidak dilengkapi dengan talang air. Itu kekurangan dari eksterior samping dari Hyundai Stargazer Car10 Prime 2026. Sekarang kita bongkar kekurangan dan kelebihan di eksterior belakangnya. Untuk kelebihannya, antenanya sudah cukup modern ya. Sudah model sirip hiu, warna black glossy. Lalu ada stop lamp juga di bagian atas. Ada wiper belakang. Lampu malamnya ini sudah LED bar ya. Jadi cukup modern, membentuk kayak huruf H gitu ya. Lampu remnya juga LED, lampu sennya juga sudah LED. Lalu di bagian bawah juga ada 4 sensor juga ya. Kayak depannya untuk keamanan pas mundur. Dan dilengkapi dengan kamera belakang juga. Dan untuk kekurangannya itu dia sayangnya untuk lampu mundurnya itu masih halogen ya, berbeda dengan lampu-lampu lainnya yang sudah LED, dan dia juga penempatannya di bawah gitu. Untuk kacanya juga sayangnya belum pakai kaca yang anti embun dan tidak dilengkapi dengan roof spoiler sehingga tampilannya sedikit kurang sporty gitu ya. Dan secara keseluruhan itu tadi adalah kekurangan dan kelebihan dari Hyundai Stargazer Car10 Prime 2026. Untuk kuncinya ini sudah pakai kunci keyless atau smart key ya. Ini salah satu kelebihan dari Hyundai Stargazer. Dia juga ada tombol untuk menghidupkan atau matiin mesinnya dari sini juga. Jadi tidak hanya sekadar untuk buka atau tutup kuncinya aja, tapi bisa hidupkan dan matiin mesinnya. Oke ya, kita coba langsung. Saat kita kunci juga menariknya langsung terlipat otomatis ya. Ini salah satu kelebihannya juga, untuk spionnya sudah auto folding. Kemudian kita bisa hidupkan dari kunci ya. Kita tekan sekali lagi untuk kuncinya. Kita tekan tombol hold agak lama. Oke, dan mesinnya langsung hidup gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin pengen manasin mobil gitu ya, nggak mau dipakai, biar praktis, bisa dari luar gitu ya, jarak jauh pakai remote aja. Untuk matiin pun juga bisa dari remote. Bahkan teman-teman bisa hidupkan dari luar kota juga nih dengan aplikasi BlueLink. Kalau teman-teman beli Stargazer, nanti ada aplikasi BlueLink yang bisa hidupin mesinnya dari handphone juga. Ini sesuatu yang mungkin teknologinya melebihi dari para kompetitornya juga. Itu salah satu kelebihannya untuk kuncinya. Dan untuk kekurangannya mungkin sedikit karena pintu belakangnya belum power tailgate, dan jadi ada tombol untuk membuka bagasi. Ini hanya untuk membuka kuncinya aja, belum elektrik. Itu aja paling kekurangannya, tapi secara overall ini melebihi dari rekan-rekannya. Oke, kita sekarang bongkar interior dalamnya.
Sekarang kita akan bongkar kelebihan dan kekurangan untuk interior baris pertamanya ya. Kita mulai dari kanan ya. Dimana salah satu kelebihannya itu sudah ada lapisan soft touch, ada laci-laci yang cukup banyak juga di pintu-pintunya. Di kanan ini ada laci juga, di kiri juga ada laci yang cukup panjang terbuka, bahkan ada laci utamanya yang tertutup juga ya. Di atas ini juga masih bisa untuk tempat penyimpanan lagi. Dan untuk hidupin mesinnya juga sudah keyless ya, atau start engine. Jadi teman-teman cukup injak rem dan tekan tombolnya aja. Dan menarik saat dihidupkan, dia juga layar speedometernya sudah pakai full digital gitu ya. Ini sekitar 10,25 in. Infonya juga cukup lengkap ya, sudah full TFT semuanya. Lalu untuk setirnya juga sudah dilapis kulit full. Kemudian ada tombol-tombol cukup banyak di kanan kirinya, termasuk ada tombol cruise control di kanan, lane keeping assist-nya. Di kirinya ada pengaturan untuk head unit audionya, voice command, speedometer yang sudah digital juga. Ada airbag juga untuk di bagian pengemudi di setirnya ini. Kemudian setirnya juga bisa diatur naik turun, maju mundur juga. Lalu pengaturan lampu-lampunya juga sudah ada pilihan autonya juga ya. Kemudian untuk pengaturan wipernya, depan belakang juga sudah intermittent. Di bagian tengah, ini untuk head unit audionya juga sama kayak speedometernya. Pakai layar touchscreen juga, 10,25 in. Jadi kalau digabungin itu ya, sekitar 20 inan ya. Dari frame yang ada di Hyundai Stargazer ini. Selain itu juga ada fitur maps-nya langsung ya, built-in. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot harus mirroring dulu baru bisa buka map. Tapi langsung ada di sini. Fitur-fitur lainnya juga cukup banyak gitu ya. Sudah ada arah kiblat, navigasi tadi ya. Kemudian koneksi ke ponsel, proyeksi ponselnya juga bisa Android Auto, Apple CarPlay. Ada mode valet juga supaya teman-teman bisa tahu nih kalau dititip ke valet itu mobil keluar kemana aja gitu ya. Kemudian juga dilengkapi dengan tadi Blue Link yang tentunya ini akan connecting terus dengan handphone teman-teman. Jadi seandainya teman-teman lagi dipinjemin gitu mobilnya ke orang lain, bisa ngecek mobilnya berada di mana gitu ya. Terus rute perjalanannya kemana aja dari handphone itu bisa. Bahkan ada reminder service, kemudian juga bisa hidupin atau matiin mesinnya juga jarak jauh gitu ya dengan aplikasi yang ada di handphone. Jadi ini salah satu hal yang mungkin luar biasa juga ya dari si Hyundai Stargazer. Lalu ada lapisan soft touch juga ya di bagian dashboardnya yang seolah-olah menyambung dari kanan ke kiri. Ada list chrome-nya juga akan menambah kesan yang elegan untuk bagian dashboardnya. Ada ambient LED juga di bagian dashboard kirinya. Kemudian di pintu-pintu kanan kirinya juga yang akan menambah kesan mewah dan juga kelihatan adem gitu ya karena nyalanya warna biru. Kemudian pengaturan untuk AC-nya dia juga sudah digital gitu ya. Touchscreen seperti ini, lengkap dengan pilihan auto, arah semburannya juga bisa ke badan ke kaki, ini salah satu kelebihannya juga. Kemudian juga dilengkapi dengan tombol-tombol fisik untuk head unit audionya tadi ya, termasuk navigasi, kemudian pengaturan track dan lain sebagainya. Di bawah ini juga dia ada colokan model power outlet, model Type A, Type C, kemudian dilengkapi juga dengan wireless charger. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya, banyak colokan plus ada wireless charger juga. Transmisinya juga desainnya cukup kelihatan mewah ya, dengan transmisi EVT tentunya ya, yang perpindahan giginya smooth juga untuk perpindahan giginya. Kemudian ada tombol untuk parkir assist-nya, drive mode-nya juga lengkap ya, normal, sport, smart. Ini salah satu kelebihannya juga, lengkap dengan tombol traction control di bagian tengah ini. Di sini untuk rem tangannya pun sudah modern ya, sudah EPB atau sudah elektrik, lengkap dengan auto hold juga nih. Jadi pada saat kita berhenti lama di lampu merah, kita nggak harus tarik gitu sebenarnya ya, karena dia akan ngerem secara otomatis. Ada dua cup holder juga dengan ornamen-ornamen warna putih gading di atasnya, dan menarik di sini konsol box-nya juga sudah dilapis soft touch gitu ya. Dan kalau dibuka dia juga cukup besar untuk penyimpanannya. Dan kelebihan lainnya di tengah ini atas juga dia ada tombol Blue Link dan SOS nih. Jadi teman-teman kalau misalkan darurat gitu ya, lagi mogok atau lain sebagainya ada trouble, cukup tekan tombol ini aja setelah teman-teman connecting ke Blue Link tadi ya. Nanti pihak Hyundai Center dia akan feedback hubungin kita untuk menawarkan bantuan apa yang ingin kita dapatkan gitu. Jadi ini salah satu hal yang positif juga gitu ya. Jadi meringankan atau memudahkan kita juga. Lalu di bagian atas penumpang depannya itu juga menariknya ada pegangan tangan yang sudah retract. Dan untuk bahan joknya dia pakai bahan kombinasi ya, sudah dilapis kulit di bagian kanan kirinya gitu ya sampai ke belakang yang cukup kelihatan premium juga. Tapi di tengahnya dia masih bahan fabric gitu ya. Sekarang dirubah karena mungkin kalau pakai kulit tuh suka banyak yang ngeluh katanya
panas gitu ya, makanya diganti dengan fabric mungkin akan lebih nyaman. Dengan headrest yang sudah adjustable juga, yang sudah dilapis kulit. Ini juga ada airbagnya gitu ya, termasuk di pilar-pilar karena sudah dilengkapi dengan airbag juga untuk keamanannya. Selain itu juga seatbeltnya sudah 3 titik semuanya di depan ini, dan sudah pro tensioner dan force limiter juga. Jadi itu adalah kelebihan-kelebihan dari Hyundai Stargazer Car10 Prime dari eksterior depannya yang cukup banyak kelebihannya. Plus dashboardnya pun kalau teman-teman amati dari kanan ke kiri itu juga kelihatan modern, bahkan mirip kayak mobil-mobil di atas 500 jutaan. Ya memang kalau dibandingkan dengan mobil sekelasnya ini sih lebih luar biasa gitu ya, kelihatan modern, futuristik untuk desain dari dashboardnya. Tapi untuk kekurangannya kita bahas ya, dimana untuk pengaturan power window-nya itu autonya hanya di bagian driver aja. Untuk speakernya berbeda dengan Hyundai Stargazer Car10 yang X ya. Ini dia masih pakai speaker standar. Di bagian atas ini spion dalamnya masih standar. Lampu cabinnya juga standar di sini ya. Tidak ada pegangan tangan di atas pengemudinya. Ini juga salah satu kekurangan walaupun memang nggak terlalu kepake gitu ya. Karena realitanya pengemudi itu pegangnya setir. Kemudian untuk sun visornya tidak ada kaca di kanan, di kiri ada kaca, itu pun juga standar ya, nggak bisa buka tutup, tidak ada lampu tambahannya juga. Untuk di bagian cup holdernya yang semula dulu ada ambient LED, sayangnya tidak ada ambient LED yang sekarang ini. Pengaturan AC-nya walaupun sudah digital semuanya, sudah auto, tapi dia belum dual zone dan belum ada air purifier-nya juga. Sedikit kekurangan lagi ya, dimana untuk dashboardnya ini dia agak tinggi gitu ya. Jadi untuk ukuran orang yang agak pendek kayak saya gitu ya, jadi pandangannya itu agak kurang luas. Itu aja kelebihan dan kekurangan di interior baris pertamanya. Nah sekarang kita berada di interior baris kedua dari Hyundai Stargazer Car10 Prime ya. Salah satu kelebihan yang signifikan dari Hyundai Stargazer itu adalah kelegaannya ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa mobil di kelasnya, ini tuh leganya tuh luar biasa gitu ya. Walaupun kita misalkan majuin gitu ya, sekitar mungkin 5-7 cm, ini juga masih jaraknya jauh ya dengan jok yang sudah kita modern full untuk depannya. Kemudian headroomnya ini juga tinggi banget, dari tinggi saya 167, ini juga masih 10 jari bahkan lebih gitu ya. Ada pegangan tangan retract juga lengkap dengan gantungan, ada blower AC-nya juga lengkap dengan pengaturannya. Kemudian di bagian kanan juga lapisannya soft touch, ada laci-laci ya di atas, di bawah juga masih ada speaker lagi. Jadi total speakernya ada 6. Untuk joknya juga dia sudah kombinasi kayak depannya ya, kulit dan fabric, tentunya kelihatan sporty juga, lengkap dengan armrest juga ya kalau lagi berdua atau sendiri di bagian tengahnya. Ada isofix juga di bagian bawah. Lalu di depan kantong-kantongnya juga banyak ya, di kiri ada 1, di kanannya ada 2, tapi di kirinya menariknya juga mendapatkan table gitu ya, yang teman-teman mungkin kalau lagi makan atau taruh laptop gitu ya akan lebih praktis tentunya. Kemudian di tengah juga ada colokan 2, ini sudah model Type-C lengkap dengan tempat penyimpanan terbuka juga. Dan untuk kekurangannya, menurut kacamata Nibras salah satunya adalah pengaturan power window-nya tadi ya, yang sayangnya belum auto gitu ya. Jadi kalau mau buka harus tekan terus-terus gitu ya, termasuk menutupnya juga. Lalu di atas lampu cabinnya juga disayangkan ini masih warna kuning gitu ya, jadi agak kurang modern gitu ya. Lalu seatbelt-nya kanan kiri sebenarnya sudah 3 titik, tapi tengahnya ini juga tanggung gitu. Jadi dia hanya 2 titik, kalau seandainya 3 titik semuanya tentunya sulit untuk dicari celah kekurangannya gitu ya. Dan untuk armrestnya walaupun sudah dilapis kulit, dia juga belum ada konsol box-nya ya. Nah jadi kekurangannya memang agak sedikit ya di baris keduanya ini, karena memang overall kalau teman-teman nyari mobil di kelas ini yang lebih lega, lebih nyaman gitu ya, ini salah satu mobil yang cukup worth it gitu ya. Jadi senyaman ini gitu ya, di bagian lutut, di bagian headroomnya juga tinggi gitu ya, dan kaki kita ruang geraknya di bawah ini juga cukup nyaman gitu, cukup tinggi juga. Dan untuk di baris ketiganya, salah satu kelebihannya juga kelegaannya ya. Ini dengan jok baris 2 yang saya mundurin, tapi ini sudah ada jarak gitu, apalagi kalau dimajuin dikit gitu ya, di sini lega gitu. Ini salah satu kelebihan dari Hyundai Stargazer yang mungkin tidak bisa didapatkan di para kompetitor sekelasnya. Jadi ruang baris 3-nya itu cukup manusiawi, headroomnya juga tinggi ya, jadi cukup leluasa, lega. Lalu seatbelt-nya juga 3 titik penguncian kanan kiri, sudah pro tensioner dan force limiter, ada laci-laci, cup holder juga.
bahkan dilengkapi dengan power outlet walaupun hanya satu ya di bagian kanan, dilengkapi dengan jok yang sama kayak depannya, sudah kombinasi, lengkap dengan headrest yang sudah adjustable dan sudah dilapis kulit juga. Cuman sedikit kekurangannya aja, tidak ada pegangan tangan, tidak ada blower AC mungkin ya, rata-rata mobil di kelas ini memang jarang ada blower AC di baris ketiganya, dan tidak ada lampu tambahan untuk penerangan di baris ketiganya. Jadi dia lampunya ya hanya dari baris 2 aja. Paling itu aja, tapi secara overall ini boleh dibilang paling nyaman di kelasnya ya. Bahkan untuk sandaran dari joknya itu kemiringannya bisa jauh gitu. Jadi benar-benar hampir kita bisa tidur gitu. Jadi ini salah satu kelebihan di Hyundai Stargazer Car10 Prime. Untuk buka bagasinya ini juga sedikit tanggung ya. Jadi masih manual. Ya walaupun memang di kelas ini belum ditemukan yang pakai elektrik gitu ya. Rata-rata masih manual. Dan untuk pelipatan joknya ini salah satu kelebihannya ya, karena dia bisa dilipat setengah ataupun dilipat dua-duanya. Jadi lebih multifungsi gitu ya, sesuai dengan kebutuhan aja gitu ya untuk pelipatannya. Dan menariknya juga sudah rata dengan lantai. Di bawah karpetnya ini juga masih ada storage yang cukup besar ya, bisa untuk naruh toolkit. Bahkan kalau teman-teman yang suka nyimpan sepatu gitu bisa ditaruh di sini juga gitu ya. Dan bahkan di bawah kolongnya dia juga masih memberikan ban cadangan, walaupun memang bannya masih standar atau temporari, beda dengan 4 roda lainnya. Setidaknya ini juga menjadi kelebihan. Jadi teman-teman nggak khawatir kalau lagi perjalanan keluar kota, seandainya bocor jalan bisa ganti sementara gitu ya. Jadi nggak harus ribet gitu, karena bisa langsung diganti. Dan untuk kekurangannya, itu tidak ada penerangan di bagian bagasinya aja, paling itu aja. Selebihnya secara overall ya cukup lumayan oke gitu ya. Cukup recommended karena mendapatkan ban cadangan juga. Oke, kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membongkar apa saja kekurangan dan kelebihan dari Hyundai Stargazer Car10 tipe Prime EVT 2026 ya. Jadi tentunya teman-teman sudah tahu kira-kira menurut kacamata Andi Pras kekurangannya apa, kelebihannya apa. Sudah kita sebutkan semuanya. Buat teman-teman yang setuju atau nggak setuju, nanti teman-teman boleh komentar di bawah alasannya kenapa. Atau mau nambahin juga boleh gitu ya, buat memberikan pandangan buat teman-teman yang lain. Barangkali ada yang sudah pakai nih, ada kekurangan atau kelebihan yang lain. Boleh nih, yang mungkin kacamata Andi Pras terlewat, langsung aja kasih masukan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang berminat untuk beli Hyundai Stargazer Car10 ini ataupun Hyundai tipe lainnya, teman-teman nanti bisa konsultasi langsung, hubungin Mas Rudi. Nomornya ada di bawah, bisa langsung dijapri untuk bisa teman-teman tanyakan langsung kira-kira ada promo apa, diskonnya berapa, hitungan kreditnya seperti apa, atau kalau teman-teman pengen lihat unitnya, mau janjian test drive, pokoknya langsung aja janjian sama Mas Rudi, hubungi langsung di nomor yang ada di bawah. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Andi Pras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sumber dari Kacamata Andi Pras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan bernusa di kolom komentar. Saya Andi Pras, pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.